Selanjutnya kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin, masih berkaitan dengan yaitu asyauq. Syauq itu kerinduan. Tentu syauq yang dimaksud oleh Imam Ghazali yaitu syauq kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerinduan kepada makhluk itu. Wa hadza lahu sirrun wa huwa anna kulla syauqin falahu ruknani. Maksudnya dari pembahasan sebelumnya bahwa orang yang memiliki kerinduan perjumpaan dengan Allah, jadi kerinduan perjumpaan dengan Allah itu memiliki dua rukun. Nah, ada sirnya, ada rahasianya, ada ilmunya. Ya, maka kalau ilmunya paham, kemudian bisa merasakan. Ada kisah menarik ya, ketika seorang pemuda datang kepada guru sufi. Kemudian pemuda tersebut menyampaikan, "Guru, izinkan saya ingin ikut tarekat." "Untuk apa?" "Ya, saya rindu berjumpa dengan Allah." Itu. Jadi dia menyampaikan kepada seorang guru, katanya rindu berjumpa dengan Allah. Terus sang guru bertanya, "Kok kamu menyatakan rindu? Ya, sementara kamu belum pernah kenal, belum pernah tahu sifatnya, belum pernah tahu siapa dia, kok sudah rindu?" Gitu. Nah, terus sang guru balik bertanya, "Apakah kamu sudah pernah jatuh cinta dengan seorang wanita?" "Belum, guru." Gitu. "Bagaimana mungkin kamu belum pernah jatuh dengan seorang wanita, kamu sudah menyatakan rindu?" Gitu. Jadi ini kalimat ini menyadarkan kepada para murid ya, untuk menuju Allah sampai muncul kerinduan itu tidak bisa dengan semangat tok. Harus didasari dengan ilmu, terutama memahami ilmu-ilmu tauhid ya. Kalau sudah terkait dengan ilmu tasawuf, ilmu thariqah, tentu tauhidnya adalah tauhid yang khusus atau yang dikenal tauhid ahli kasfi, bukan tauhid awam. Dia memahami betul dasar-dasar argumentasi ya, soal sifat-sifat Allah. Dia betul-betul pahami supaya yakin dulu gitu. Setelah yakin ya, baru muncul pemahaman dan keyakinan gitu. Jadi jangan sampai ya belum paham ilmunya tapi ngaku rindu. Nah, ini diibaratkan bagaimana mungkin seorang pemuda belum pernah ketemu perempuan kemudian menyampaikan aku rindu. Ini. Jadi ini analog yang menurut Imam Ghazali bisa menyadarkan orang-orang yang menuju Allah yang tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi ilmu ini penting. Setelah paham ilmu baru diamalkan. Setelah diamalkan baru merasakan. Ini yang disebut hal. Hal itu yaitu kondisi
psikologis seseorang yang sedang merasakan kerinduan itu. Jadi dengan kata lain, kalau belum pernah merasakan jatuh cinta kepada seseorang yang dia belum kenal, kemudian kok bicara aku jatuh cinta, ya ini cintanya atau jatuh cintanya palsu. Jadi harus kenal dulu siapa yang dijatuh cintai. Oh, misalkan wanita A, oh dia sudah kenal sifatnya, oh sudah kenal namanya, oh sudah kenal karakternya, oh sudah kenal karena sering bertemu misalkan. Begitu juga ya menuju Allah. Ilmu tauhidnya paham, dalilnya ngerti, kemudian pembagiannya ngerti, ya, prakteknya ngerti, ya. Jadi ibarat mengidentifikasi sifat-sifat ketuhanan, dia sudah paham. Ketika sudah paham, sudah dirasakan, sehingga semakin rindu dia, semakin muncul kerinduan kepada yang dicinta itu. Maka dalam hal ini, anna kulla syauqin, ya, setiap kerinduan falahu ruknani. Setiap kerinduan harus punya 2 rukun. Kalau rukun ini tidak ada, ya rindunya palsu. Mengaku rindu kepada Allah tapi nggak paham ilmunya. Itu ya. Begitu juga ketika rindu kita kepada Kanjeng Nabi, juga harus ngerti ilmunya. Kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Karena sudah tahu sir-sir dari sholawat itu. Sehingga ketika dia membaca sholawat, itu sebagai ekspresi kerinduan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifatnya Kanjeng Nabi sudah dipahami, ya sebagaimana di dalam penjelasan hadis-hadis. Nah ini orang nggak pernah kenal apa-apa kemudian ngomong aku cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa nggak tahu, sifatnya nggak tahu, kisahnya nggak tahu. Nah ini rindu yang palsu namanya ya. Ahaduhuma, bermula salah satu dari kedua rukun, ya, rukun dari sauq rindu. Sifatul mustaq, yaitu sifatnya mustaq. Mustaq itu yang dirinduhin. Asyik itu orang yang rindu. Itu asyik itu laki-laki. Mustaq yang dirindukan itu objek, ya. Artinya ada yang dirindukan. Ya harus kenal sifatnya. Bagaimana mungkin dia merindukan sesuatu yang nggak kenal? Wa huwa nau'u munasabah al-mustaqilah, dan ini ya terkait dengan mustaqilah, objek yang menjadi kerinduan. Objeknya apa? Oh, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Oh, kerinduannya kepada Allah. Terus sudah paham ilmu-ilmunya. Oh, dia sering mendengarkan pengajian tasawuf. Oh, dia ikut tarekat. Oh, dia sering zikir tarekat. Oh, sering mendapatkan penjelasan ilmu tasawuf gitu. Nah, ini ibaratnya sifatul mustaq itu sudah dipaham. Gitu. Wasani, bermula yang kedua, ma'rifatul mustaqilah, mengetahui objek, ya, yang dia rindukan gitu. Wa ma'rifatu suratil wusul ilaihi, dan mengenal gambar surah wusul, ya, sampai ilahi kepadanya.
Jadi berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ini harus paham betul. Ya, jangan sampai tadi tidak paham ilmu tasawuf, ilmu tarekat, kemudian merasakan rindu. Kemudian karena nggak ada ilmu, terus membuat ilustrasi sendiri. Ya, menggambarkan Allah itu dalam wujud sesuai imajinasinya. Ya, dia tidak paham dalilnya, tidak paham penjelasan sifatnya, sehingga tidak paham batasan-batasannya. Kan di Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Karena dia tidak paham ilmu, ya, kemudian muncul imajinasi liar yang dianggap itu Tuhan, itu Allah. Ini ya, contoh orang yang rindu tapi tidak kenal objeknya, tidak kenal yang disifatinya. Kalau orang ngerti batasannya, pasti sekalipun dia paham la maujuda illallah, tetap berpegang pada laisa kamitslihi syai'un. Karena ini ya sebagai penjelasan batasan yang ada di dalam Al-Qur'an. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ya, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga harus dipahami sifat-sifat seperti ini. Karena tidak paham ilmu, mengilustrasikan Tuhan sesuai imajinasi gitu. Sampai misalkan seperti kaum-kaum terdahulu, ya, akhirnya menjadikan manusia sebagai Tuhan. Nah, padahal sudah jelas ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in wajadta sifat allati biha as-syauq, dan jika kamu menemukan sifat yang di dalamnya ya muncul kerinduan, wa wajadal ilma bi suratil mustaqbilah, dan menemukan pengetahuan tentang rupa yang dirindukan, kanal amru dhahirun, maka perkara tersebut itu dhahir. Ibaratnya tadi seorang pemuda mencintai seorang wanita, misalkan wanitanya itu dia sudah melihat langsung, sudah ketemu langsung, sudah berhadapan langsung gitu. Jadi tahu persis ya seluk beluk ciri-cirinya, mulai dari ya matanya, hidungnya, semua dia paham. Ini identifikasinya jelas. Itu. Sehingga ketika dia sudah bisa mengidentifikasi, kemudian dia kenal, terus muncul cinta, terus jatuh cinta, itu wajar. Tapi yang tidak wajar, kenal saja tidak, dapat fotonya aja tidak, rupanya saja nggak tahu, tapi menggebu-gebu saya rindu. Nah, ini namanya ya rindu yang palsu gitu. Jadi ini ibarat analog ini ya oleh Imam Ghazali supaya mendekatkan paham kita. Oh, menuju Allah itu realistis gitu loh, ada teorinya. Tidak sampai rindu kepada Allah, pengen jumpa kepada Allah, tapi teori ilmunya nggak paham. Akhirnya ya ibarat seorang pemuda yang dia jatuh cinta dengan perempuan yang tidak pernah dia kenal, tidak pernah dia tahu bentuknya seperti apa. Nah, ini kan abstrak begini. Gitu. Wa ilam yujad al-ilm bil mustaq wa wajad sifat al-musawwaqah wa harakat qalbuka sifat. Dan jika tidak ditemukan ilmu pengetahuan bil mustaq ya, dengan yang dirindukan, tapi dia wajata sifat al-musawwaqah, akan tetapi dia menemukan sifat-sifat yang dirindukan gitu. Jadi maksudnya gini, dia tidak ngerti wanita tersebut, oh itu orang mana, sekolahnya di mana atau alamatnya di mana, dia tidak tahu. Tapi dia hanya
tahu sifat-sifatnya. Oh, dia orangnya begini gitu, sesuai yang dia ketahui. Ya, walaupun identitas ya terkait diri orang tersebut dia belum menemukan gitu. Sehingga dia melihat sifat-sifat yang ada pada objek tersebut. Akhirnya apa? Dengan melihat objek yang di situ terdapat sifat-sifatnya seperti ya sifat mukanya, tingginya, kemudian kurus atau gendutnya, gitu, cantik atau jeleknya, itu sudah tergambar, sifat-sifatnya sudah nyata. Kemudian waharukat qalbuka as-sifah, hatinya tergerak, ya tergerak, senang, tertarik, gitu. Wasta'alat naruha, kemudian menyala, ya, naruh apinya, ya, aurasa dzalika dahsyatan wahiratan, ya. Jadi lihat, ya, kalau gampangnya beginilah, lihat ya gambar, ya kalau zaman sekarang itu kan ya gambar itu bisa datang dari mana saja. Dia tidak tahu ini orang mana, apakah orang dalam negeri, luar negeri, gitu. Tapi dia menemukan gambar itu, kemudian dari gambar itu dia muncul waharukat qalbuka, hatinya menjadi senang. Terus wasta'al sampai membakar api cintanya, gitu. Tapi ini orang mana nggak ngerti, ya ini. Kalau sampai ada orang jatuh cinta seperti ini, ya, aurasa dzalika dahsyatan, maka akan menyebabkan rasa rindu, rasa jatuh cinta dengan objek tersebut, itu ya. Maka yang terjadi hanya kebingungan. Loh, ini sebenarnya nyenengin foto tapi orangnya di mana nggak ngerti, gitu. Maka disebut aurasa dzalika dahsyatan. Akhirnya ya hanya membuat dia bingung. Ini orangnya di mana, gitu. Ini wahiratan la mahalata. Jadi secara otomatis sudah pasti kalau hanya mengenal foto atau mengenal gambar, tidak tahu al ilmu, siapa dia, rumahnya di mana, kemudian berinteraksi pun tidak pernah, gitu. Kemudian muncul kecintaan, maka akhirnya ya cintanya menjadi cinta yang abstrak. Ya wujudnya ada, cuma di mana dia bingung, gitu. Lah, menuju Allah itu jangan sampai seperti itu. Jadi analog yang dibuat oleh Imam Ghazali ini supaya menyadarkan kita perumpamaan yang sifatnya lahiriah, ya, ketika orang mencintai hanya sebatas gambar, nggak ngerti identitasnya, dia jatuh cinta sampai menggebu-gebu. Nah, ini cinta ini akhirnya menjadi cinta yang palsu, cinta yang bohong-bohongan, karena abstrak. Siapa yang dicintai ya sebatas orang mana nggak ngerti. Itu. Lah, menuju Allah harus memahami sifat-sifat Allah secara detail. Itu. Jadi tidak boleh ya mencintai tapi tidak paham ilmunya, sehingga tadi munculnya kerinduan yang abstrak. Menuju Allah, iya. Tahu nggak bagaimana perjalanannya? Ya nggak tahu. Bagaimana teori-teori ilmunya? Ya nggak ngerti, nggak pernah ngaji. Gitu. Ngaji tasawuf nggak pernah, ikut tarekat nggak pernah. Kok menyatakan aku rindu kepada Allah, gitu kan? Ya paling tidak kita mengenal
mengaji ilmu tasawuf, kemudian di dalam ilmu tasawuf dibahas soal ilmu tentang Allah, nah, kemudian dibahas di situ sifat-sifatnya, asma'nya, af'alnya, dzatnya, ya, kemudian terjadi pemahaman, kemudian dirasakan semakin hari semakin mendalam, kemudian muncul kerinduan. Nah, ini wajar. Muncul kerinduan wajar karena apa? Di setiap hari dia tidak lepas dari mengamalkan zikir nafi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah terus diistiqomahkan, maka wajar kalau dia itu muncul kerinduan. Tapi zikir nggak pernah, ngaji nggak pernah, kok rindu dengan Allah, ini agak bingung ini. Gitu. Nah, begitu juga orang yang zikir Allah, Allah misalkan. Andai dia rindu kepada Allah, wajar karena dia sudah ikhtiar ya, dengan ilmu, ya, kemudian ikhtiar dengan amal, mulai istiqomah dalam zikir, kemudian muncul sauk kerinduan, itu wajar karena sudah memahami ya objek mustaqil, siapa yang dicintai itu sudah betul-betul dipahami, sehingga yang ada kerinduan ya, yaitu perjumpaan dengan yang dirindukan. Jadi Imam Ghazali ini ya cukup bagus dalam mengilustrasikan soal as-sauq, kerinduan. Gitu. Walau nasa adamiyun wahdah. Ini ada penjelasannya. Andai anak Adam ya seorang bujang lah itu, dengan sendirinya muncul bihaitsu lam yara suratan nisa, dia tidak pernah melihat rupanya seorang wanita itu, dan juga wala arafa suratal waqa, dan tidak pernah ngerti juga rupa ya wiko, ya wiko ini ya maknanya ya bagi orang yang sudah suami istri paham gitu ya. Summa rohako al hilma, kemudian dia masuk usia remaja, murohik itu usia remaja. Kemudian dia merasakan mimpi, karena ini sifatnya tobi'i. Kalau dia siapapun ya, kalau dia dari anak-anak remaja, kemudian udah masuk waktunya balik, ya pasti akan merasakan mimpi. Wa ghalabat ahli syahwah, dan dominan pada orang tersebut munculnya syahwat. Lakana yakhussu min nafsihi binari syahwat, dan dia merasakan di dalam dirinya yaitu api syahwat yang membara, ya, karena itu sifatnya tobi'i. Ya. Walakin la yadri, akan tetapi dia tidak tahu annahu yastaku ilal waqa. Dia tidak tahu bahwa dia itu pengen merindukan untuk satu perjumpaan dengan seorang wanita. Ini kan tadi dia kenal wanita, nggak pernah ketemu, tidak pernah, tapi merindukan. Ini kan abstrak ini. Li'annahu laysa layati suratul waqa, dan dia tidak tahu bagaimana suratul waqa. Perempuan aja nggak pernah kenal, terus kemudian yaitu suratul waqa itu juga nggak ngerti, gitu. Wala ya'rifu suratan nisa, dan juga tidak kenal rupanya perempuan. Fakadzalika, maka demikian itu fi nafsi, di dalam dirinya al adami, ya pada anak Adam, munasabat ma'al alamil a'la wal ladzat allati wa'ada biha fi sidratil muntaha wal faradisal ula. Jadi anak Adam yang seperti itu
tidak ubahnya orang yang merindukan adanya martabat alam yang tertinggi, ya, yaitu alam surga, waladat, dan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan yang ada di dalam surga. Fi sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha, wal farodis, yaitu surga firdaus al-ula yang tinggi. Gitu. Jadi sama kayak orang yang nggak pernah kenal ilmu agama, itu ya Islam sih Islam, cuma tidak pernah paham ilmu agama, apalagi ilmu tasawuf, apalagi ilmu tarekat, kemudian menyampaikan dirinya rindu kepada Tuhan. Ya, ini menurutnya, ya, bagaimana mungkin wong dia ketemu ilmunya, ya, mengidentifikasi rupa perempuan aja nggak pernah, apalagi berjumpa. Itu. Jadi ini ilustrasi yang masuk akal. Bagaimana mungkin dia ingin merasakan kenikmatan perjalanan rohani, ya, bisa merasakan perjalanan rohani di alam arwah atau alam misal, sementara dia teori ilmunya tidak paham. Itu. Ya sama kayak tadi, bujang yang tidak pernah kenal perempuan, tapi dia memiliki kerinduan, kemudian dia ya itu berimajinasi soal jima misalkan. Lah, gimana ini ilustrasi, bentuk objeknya aja nggak tahu, tapi kemudian dia menghayal seperti itu. Oleh karena itu, illa annahu lam yatakhayyal min hadal umur ila sifat wal asma. Maka yang terjadi, ya, orang yang tidak memiliki pemahaman ilmu tadi ya hanya menghayal, imajinasi. Begitu juga orang yang menuju Allah tidak paham, ya, ilmu tasawuf, tidak paham ilmu tarekat, ya, maka yang terjadi hanya menghayal. Kalau ditanya bagaimana sih wujud Allah, ya Allah itu ya alif lam lam ha gitu, tulisan dalam kaligrafi. Nah ini kan pertanda nggak kenal, ya, masa itu dianggap Allah. Itu kan tulisan huruf Allah, bukan Allah. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Jadi merindukan Allah tapi nggak kenal sifat-sifatnya. Maka supaya tidak khayal, supaya tidak berkhayal, ya harus kenal sifat-sifatnya dan nama-namanya. Jadi identifikasinya kenal. Kalladzi sami'a lafdzul waqa wasmun nisa walam yusyad suratul imra'ah qattun wala suratul rajulin wala suratul nafsa fil mir'ah liya'rifa bil muqayyasah. Ya, itu sama saja orang yang mendengar, ya, kata hubungan suami istri gitu, ya, ibaratnya, dan dia nggak kenal perempuan dan juga tidak pernah melihat gambarnya saja nggak ngerti, bentuk perempuan aja nggak ngerti, tapi sudah pingin istilahnya memahami soal apa yang disebut dengan jima misalkan. Ini kan namanya orang yang terbawa oleh imajinasi, khayali. Gitu. Jadi liuk rifabil muqayyasah, supaya ngerti mukayasah itu analog. Jadi Imam Ghazali cukup bagus dalam membuat analog ini supaya kita paham, ya, teoritis ilmunya, kemudian bertahap kita mengamalkan, kemudian baru merasakan. Fasima yuhariku minhu as-saub, itulah orang yang suka mendengar itu. Seperti orang yang sudah paham ilmu tauhid, ya,
mendengarkan suara burung, ya itu dianggap sebagai simfoni ilahiyah karena sudah memahami hakikat suara-suara yang ada di alam semesta. Ya, tidak ada yang membuat suara burung itu indah ya kecuali Allah. Gitu. Sudah paham ilmu tauhid mukasyafah, sehingga mendengar apa yang dia dengar muncul kerinduan, muncul bahasa Jawa kesemsem. Ini wajar gitu, karena dia sudah mengidentifikasi dan sudah mulai mengenalnya. Berbeda dengan orang yang wal jahlul al mufarid. Ya, jahlul al mufarid itu istilahnya bodoh yang kebablasan. Wal istighol bid dunya, dan orang yang istighol dengan dunia. Jadi waktunya dari pagi sampai malam itu dibuat ngejar dunia. Qad ansahu nafsahu, yang membuat dia lupa. Wa ansahu rabbahu, dan membuat lupa Tuhannya. Wa ansahu mustaqarru, dan membuat dia lupa tempatnya. Alladzi ilaihi haninahu wastiyaqahu bitab'i, yang membuat dia itu menjadi rindu. Fayataqaddahu qalbahu amran laisa yadri ma huwa, kemudian dia merasakan di dalam hatinya yaitu sesuatu perkara yang dia tidak ngerti. Akhirnya apa? Fayat hasu, maka dia hanya kagum, yatakhayyaru, dan dia bingung, waitoribu, dan akhirnya repot payah dengan sendirinya. Jadi rindu yang abstrak. Itu ibarat tadi, lihat gambar, lihat foto, siapa dia nggak kenal, tapi dia rindunya sampai menggebu-gebu. Nah, ini yang disebut rindu yang abstrak. Wa yakunu kal muhtanik alladzi la ya'rifu tariqal khalas. Ini seperti ibarat orang yang kecekik ya. Istilahnya leher, dia masang tali di leher kemudian kecekik, terus dia tidak ngerti cara melepaskan tali itu untuk menyelamatkan dirinya. Wa amsaluhu fil minal ahwal, dan perumpamaan-perumpamaan lain dari ahwal itu yaitu perasaan yang dirasakan oleh para salik. Allati la yudriku tamama haqiha, yang tidak menemukan kesempurnaan hakikatnya. Wala yumkinu tasbihha ayu abdur anhu, dan tidak mungkin dia mensifati untuk mampu menyingkapnya, untuk mampu mengungkapnya. Faqad dhaharu inqisamul wajh, dan sungguh telah nyata pembagian al-wajh. Al-wajh itu rasa yang muncul di dalam hati, ilama yumkinu idharuhu wa ilama la yumkinu idharu. Ada kadang wajh itu terhadap sesuatu yang mungkin nyata dan sesuatu yang tidak mungkin. Insya Allah pembahasan wajh akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Jadi dari pembahasan ini ya dapat kita pahami bahwa Imam Ghazali cukup logis ya dalam membuat kias atau analog ya, yaitu bagaimana mungkin ya seorang mau menuju Allah atau rindu kepada Allah tapi tidak kenal ilmunya, tidak kenal sifat-sifat Allah. Ini sama halnya ya seorang bujang yang dia ya tidak pernah ketemu wanita kemudian dia merindukan gitu. Atau analog lain, dia melihat sebuah rupa ya, gambar, tapi tidak tahu dia orang mana ya. Maka akhirnya ya cintanya menjadi abstrak, kerinduannya menjadi abstrak. Yang terjadi hanya membuat dia bingung dan membuat dia payah dengan sendirinya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Imam Ghazali bisa menjadi menambah pemahaman kita tentang bagaimana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang sangat lembut ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dapat merasakan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin.